Tuhan, yaitu tentang buah roh ya. Di nama Tuhan, dan hari ini, malam ini kita akan belajar tentang buah roh kesetiaan, yaitu yang nomor 7, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tapi kelihatannya nggak seru kalau tiga-tiganya dibahas sekaligus ya. Pastinya nanti terlalu panjang dan akhirnya waktu kita untuk diskusi berkurang. Saya putuskan untuk satu buah roh saja, yaitu tentang kesetiaan ya teman-teman. Nanti minggu depan masih ada waktu kita bisa belajar lebih mendetil lagi tentang kelemah lembutan, penguasaan diri. Baik, saya akan share screen. Oke. Ini dia. Itu dulu. Sudah kelihatan besar ya, jelas ya. Buah roh tentang kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu ada di Galatia 5:22-23. Kita akan belajar khusus hari ini tentang kesetiaan. Buah roh yang ketujuh ya, saudara. Nah, ya, buah roh yang ketujuh kita akan belajar bersama-sama tentang kesetiaan. Saudara sudah tahu bunyi daripada Galatia 5:22. Galatia 5:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik. Kita interaktif ya saudara. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau instruksi, ada yang mau disampaikan, silakan. Gak apa-apa, kita karena satu buah roh kita jadi boleh lebih banyak sharing. Kesetiaan atau bahasa Inggrisnya faithfulness ya. Pendahuluan, buah roh adalah hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Setuju ya? Namanya juga buah roh, pasti ini buah yang dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus. Tapi kita yang melakukannya, ya, yang dihasilkan oleh Roh Kudus dan terekspresi dalam hidup kita. Salah satu buah roh yang disebut dalam Galatia 5:22-23. Buah roh kesetiaan dalam Galatia 5:22 tidak hanya berarti kesetiaan, tetapi juga bisa diartikan sebagai iman atau kepercayaan. Ya. Jadi makna kesetiaan mencerminkan sikap teguh dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan serta keandalan dalam hubungan dengan sesama. Jadi makna kesetiaan itu saudara, sikap teguh dalam iman dan ketaatan kepada siapa? Kepada Tuhan. Oknum pertama, ya, aplikasi kesetiaan di dalam hidup kita adalah kepada Tuhan nomor 1. Dan kedua adalah kesetiaan hubungan dengan sesama. Ya, ternyata ini hukum kasih ya, bahwa aplikasinya tidak hanya menuju kepada satu titik ke atas vertikal, tapi ternyata juga horizontal. Jadi setia itu hanya kepada Tuhan, tapi tidak setia kepada sesama manusia, itu tidak akan menjadi satu simbol salib. Tidak sempurna, saudara ya. Ada yang bilang, saya setia sama Tuhan loh, saya cinta Tuhan. Tapi dia nggak takut sama Tuhan. Bagaimana cerita nggak takut sama Tuhan? Karena di dalam kehidupan secara manusiawinya tidak ada buah kasih itu yang diperlihatkan. Ya, setia sama Tuhan. Tapi nggak setia sama istri, nggak setia sama saudara, nggak setia sama sesama ya, ya itu namanya bohong lah ya, nggak sempurna. Oke, kita akan lihat. Ternyata setia itu berbicara dua arah, yaitu kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kesetiaan, faithfulness ya, etimologinya yaitu asal usul kata kesetiaan. Ternyata kata setia itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, satya, ya, saya nggak tahu tulisan ininya ya, yang berarti benar, jujur, tulus, berpegang teguh pada janji atau prinsip.
Ya. Etimologi kesetiaan berakar dari bahasa Sanskerta Satya yang kemudian berkembang dalam bahasa Melayu atau Indonesia menjadi konsep kesetiaan, yaitu sifat tetap teguh pada janji, perasaan, atau prinsip tertentu. Ya, ternyata kesetiaan itu adalah sifat tetap teguh pada janji, ya, pada perasaan, atau pada prinsip tertentu. Ya, saudara tahu kan, setia itu bukan hanya di depan atau di dalam perkataan saja, ya. Setia ini tanpa dilihat pun tetap setia, tanpa dikontrol pun tetap setia, ya. Oke, kesetiaan itu imbuhan dari kesetiaan, ke dan an, awalan ke dan akhiran an, yang membentuk kata benda abstrak yang menyatakan sifat atau keadaan dari kata dasarnya, yaitu setia. Dalam hal ini, kesetiaan berarti sifat atau keadaan setia, yaitu loyalitas, keteguhan hati, atau ketulusan dalam hubungan atau prinsip tertentu. Jadi etimologi kesetiaan berakar dari bahasa Sanskerta Satya yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia, ya, konsep kesetiaan. Oke, kita lihat. Nah, dalam bahasa Yunani kita akan lihat ya asal-usul katanya, etimologi dari kata kesetiaan. Konsep dalam bahasa Yunani, kesetiaan itu berkaitan dengan kata pistis. Ya, setia, pistis. Yang berarti kepercayaan, keyakinan, atau kesetiaan. Jadi etimologi dalam makna dalam bahasa Yunani kuno pistis berasal dari akar kata peito. Ya, peito. Akar katanya yang berarti meyakinkan, mempercayai, mentaati, menaati, ya. Oke. Kita lihat dalam konteks bahasa Yunani kuno, pistis itu ternyata tidak hanya berarti kesetiaan dalam hubungan personal, saudara, tetapi juga dalam aspek religius, yaitu kepada Tuhan, kepercayaan dan perjanjian dengan Tuhan. Dalam filsafat dan teologi, terutama dalam pemikiran Plato, Aristoteles, ya, pistis digunakan untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dalam suatu keyakinan. Di dalam perjanjian baru yang ditulis, tolong dikontrol suaranya. Tolong dikontrol suaranya. Tolong co-host yang sudah saya kasih, ya, kasih co-host, tolong dikontrol suaranya. Oke. Bagaimana dalam perjanjian baru yang ditulis dalam bahasa Yunani Koine, ya, pistis sering digunakan untuk menggambarkan kesetiaan kepada Tuhan atau keyakinan dalam ajaran Kristen. Nah, kita lihat kesetiaan dalam konteks Yunani tadi sudah kita pelajarin, ya, pistos, setia, dapat dipercaya atau loyal. Ternyata kata setia dalam bahasa Yunani juga ada kata lain, yaitu aposiosi. Ya, digunakan dalam bahasa Yunani modern untuk menggambarkan pengabdian atau dedikasi. Setelah dicocokkan dengan buah roh, ya, sesuai Alkitab, ternyata kata yang paling, ya, istilah yang paling mendekati adalah pistis. Ya, kita nggak pakai istilah lain, jadi kita akan pakai pistis, yaitu kepercayaan, kesetiaan, kepatuhan. Oke. Kemudian terminologi, yaitu istilah daripada kata kesetiaan. Tadi etimologi, ya. Etimologi adalah asal-usul kata. Sekarang terminologinya adalah istilah yang dipakai dalam kata kesetiaan. Dalam teks asli perjanjian baru, bahasa Yunani, kata kesetiaan dalam daftar baru diterjemahkan dari kata pistis yang memiliki makna satu. Kepercayaan atau iman, faith. Ya. Kesetiaan atau loyalitas, faithfulness, keandalan atau dapat dipercaya. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya terminologi lagi, makna teologis. Tadi, ya, tadi kita asal usul kata, kemudian terminologi sesuai dengan sudut pandang teologis, ya.
dalam konteks buah roh kesetiaan, kesetiaan itu bersifat ya sebagai sifat ilahi, yaitu sifatnya Tuhan sendiri. Ya. Kesetiaan adalah sifat ilahi dari Tuhan. Tuhan sendiri digambarkan sebagai yang setia dalam janjinya. Nah, kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 13. Siapa yang bisa membacakannya? 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca. Ada yang mau membacakan? Silakan. 2 Timotius berapa, Bu? 2 ayat 13. Ada di layar. Oh, ada di layar ya. 2 Timotius. 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13 ya. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Amin. Ya, saya minta Ibu Uli nanti akan bacakan terus beberapa ayat kalau saya sebutkan ya. Oke. Makna teologis tentang buah kesetiaan, satu adalah kesetiaan adalah sifat Tuhan. Amin. Tuhan sendiri digambarkan sebagai yang setia dalam janjinya. Kita tidak setia, dia tetap setia dikatakan. Amin. Karena Yes. Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya, kodratnya, bahwa dia adalah sifat setia itu sendiri. Dia adalah kesetiaan itu sendiri. Amin. Kedua, Amin. makna teologis, makna kedua adalah kesetiaan dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, pertama adalah kesetiaan sebagai sifat ilahi, kedua adalah kesetiaan dalam hubungan dengan Tuhan. Seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan tetap teguh dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan meskipun menghadapi tantangan. Saudara Amin. setuju? Yes. Bisa dinalar ya, bisa diterima ya. Bahwa kesetiaan itu akan timbul oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus mustahil bisa setia pada Tuhan. Gak Yes. mungkin. Ya, karena kita bisa setia sama Tuhan, bisa taat firman Tuhan karena peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Kita untuk tetap teguh, taat dalam iman kepada Kristus. Sekalipun ada tantangan, ya. Yes. Mungkin ada peristiwa yang membuat Anda harus memilih ya antara Tuhan atau yang lain atau meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau saudara seorang yang penuh dengan Roh Kudus, saudara akan seperti Stefanus, siap dirajam batu, siap mati untuk nama penebus, siap mati untuk nama Sang Juru Selamat. Jadi saya yakin sekali bahwa dikatakan di Kisah Rasul bahwa Stefanus adalah seorang yang penuh Roh Kudus, ya, sehingga dia bisa setia sampai akhir. Saya akan bacakan Kisah 6 ayat 5 ya. Kisah 7 ayat 55, sorry. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia siap dirajam batu, ya. Dia siap mati untuk sebuah kesetiaan dengan Tuhan. Ya, setuju ya? Coba kita belajar. Kesetiaan itu adalah sifat Tuhan sendiri. Kedua, kesetiaan akan muncul dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus tidak akan ada Amin. seorang pun yang bisa setia. Karena Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan firman, yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Ini ya. Kemudian ketiga, kesetiaan dalam hubungan dengan sesama. Ini penting sekali, saudara. Ya, boleh dikontrol suara ya, co-host. Tadi saya sudah. Ya, ada Pak Weni, ada Pak Andre, ada Pak Hendra, ada Pak Setiadi, Stephanie, Ibu Uli, ya. Bisa tolong bantu kontrol suara. Ketiga adalah ini yang paling sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Saudara tidak usah bicara kalau mencintai Tuhan,
ya, tapi saudara nggak takut Tuhan. Bagaimana saudara dibilang nggak takut Tuhan? Dari perbuatan kita terhadap sesama, ya. Oh, banyak sekali ya mungkin orang-orang tokoh agama besar yang mengatakan, oh saya mencintai Tuhan. Tapi ternyata di belakang layar tuh nggak takut Tuhan, ya. Jadi kesetiaan dalam hubungan dengan sesama. Bagaimana ceritanya? Yaitu meliputi kejujuran di dalam berkata-kata dan bertindak, ya, komitmen kita, dan loyalitas kita dalam hubungan pribadi, di dalam hubungan pekerjaan, di dalam hubungan komunitas, saudara. Jadi kesetiaan dalam hubungan dengan sesama ini penting sekali, ya. Kita harus jujur, kita harus berkomitmen, kita harus loyal, setia dalam hubungan pribadi, mungkin rumah tangga, keluarga, ya, hubungan orang tua dan anak. Kemudian di dalam hubungan pekerjaan, kita juga harus punya satu kesetiaan tentunya. Ya, saudara tidak akan menjadi seorang marketing di sebuah perusahaan dengan menjual merek lain. Ya, yang saudara diwajibkan untuk menjual merek A. Saudara dikasih gaji sama perusahaan A, ya, dikasih segala sesuatu fasilitas dari A, tapi saudara menjual produk B di luar. Nah, ternyata kesetiaan itu ada hubungan dengan sesama, di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan pekerjaan, ya, dan komunitas tentunya, ya. Komunitas, ya, penting sekali bahwa kita tidak mengkhianati komunitas kita atau mengkhianati gereja kita. Jadi dikatakan kesetiaan sebagai sifat ilahi, kesetiaan dalam hubungan dengan Tuhan, kesetiaan dalam hubungan dengan sesama. Ya, ada timbal balik, itulah bentuk salib. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Kesimpulannya, ya, di dalam etimologi dan terminologi yang sudah kita pelajarin, ternyata pistis kesetiaan bukan hanya berarti percaya kepada Tuhan, tapi juga mencerminkan sifat dapat dipercaya. Karena kita mencerminkan sifat Tuhan, bukan? Ya, Tuhan kita, Tuhan yang setia loh. Sifat ilahinya dia loh, ada di dalam kita kalau kita penuh Roh Kudus. Kalau ada rohnya di dalam kita, maka kita akan memancarkan sifat daripada Bapa kita. Ya, pohon buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu harus terjadi di dalam hal rohani juga. Bukan cuma jasmani, ya. Tapi dalam hal iman, bahwa kita harus seperti Yesus. Kita harus dibentuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, kita harus punya sifat-sifat ilahi yang Yesus berikan kepada kita lewat pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya disebut buah roh, bukan buah daging. Artinya dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya. Dan kita ekspresikan bahwa kita adalah orang yang penuh Roh Kudus, kita adalah anak Bapa, anak Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya berarti hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga mencerminkan sifat. Sifat dapat dipercaya, teguh dalam iman, dan loyal dalam hubungan dengan Tuhan serta sesama. Nah, catat ya, sifat ilahi, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, itulah kesetiaan. Dalam bahasa Yunani, kata kesetiaan sudah kita pelajari, pistis, yang juga berarti iman, kepercayaan, dan keteguhan hati. Kesetiaan dalam buah roh menunjukkan keandalan, ketaatan, dan keteguhan dalam iman kepada Tuhan, serta dalam hubungan dengan sesama. Ya, kalau kita bilang buah roh, itu hubungan kita dengan Roh Kudus, tetapi tercermin dalam hubungan kita dengan sesama. Perbuatan kita, ya, apakah kita punya buah roh atau tidak. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kesetiaan baik kepadanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Halo? Ya, jadi setia itu bukan hanya sama Tuhan, tapi sesama juga, itu menjadi cerminan. Dan belajar bagaimana cara membangun kesetiaan dalam hidup kita. Ya. Satu, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Nah, Ibu Uli boleh baca Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Halo, Ibu Uli. Amsal 3 ya, Erik ya? Ya, Iya, Amsal ayat 3 ya. 5. 5 sampai 6, silakan Bu. Ya udah Bu, siapa aja boleh. Mau saya apa Ibu itu nggak apa-apa.
Ya, boleh, boleh. Ibu Erni juga boleh. Yang dapat duluan, silakan. Ayat 5 sampai ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ya, amin. Jadi ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman Yes. dikatakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini berbicara tentang hati, saudara. Inner life kita. Bukan percayanya di mulut, tetapi dalam hati. Ya, dan dikatakan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri, pengertianmu sendiri. Ya, bukan menghermeneutik firman Tuhan dengan akal pikiran saudara, tapi akal pikiran daripada Roh Kudus. Ya, seperti di 1 Korintus 2 ayat 11. Boleh dibaca? 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa yang tahu pikiran Tuhan selain Roh Tuhan itu sendiri? Ada yang sudah ketemu? 1 Korintus berapa, Bu? 2 ayat Oh, 2. 11. 1 Korintus 2 ya? Ya. 1 Korintus 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Amin. Amin. Jadi kita harus punya satu hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman. Karena kita tahu ya, kita tidak boleh mengandalkan, bersandar kepada pengertian kita sendiri tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Kita harus penuh Roh Kudus, kita harus minta Roh Kudus mengartikan daripada firman Dia itu sendiri. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa menghermetik dengan benar, ya, mengeksegesis firman Tuhan itu dengan benar tanpa Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus sendiri yang akan mengajarkan kita apa maksud Dia. Katakan amin. Ya, di sini Amin. dikatakan di ayat ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jadi kita ada satu pengakuan bahwa di dalam segala tindakan kita itu setia kepada Tuhan. Aku mengakui Dia di dalam segala perbuatanku. Tuhan, aku mengakui segala tindak tandukku di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya apa yang kita lakukan, kita harus berani mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan engkau adalah hamba yang setia. Di dalam segala lakumu, ingat Tuhan melihat. Walau engkau melakukan sesuatu yang tersembunyi, ya mungkin engkau pergi jauh dari Jakarta supaya nggak diketahui siapapun, engkau bisa pergi ke ujung dunia, ya, tapi Tuhan bilang, mataku melihat perbuatanmu. Akui Dia dalam segala lakumu. Ingat Tuhan melihat, bahkan melihat kedalaman hati kita. Amin. Kalau kita tahu bahwa ada satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya tentunya kita akan menjadi orang sungguh setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ya. Oke, yang kedua, cara membangun kesetiaan dalam hidup kita adalah bertekun dalam iman meskipun ada pencobaan dan tantangan. Nah, ini saudara, pencobaan dan tantangan adalah kejadian yang sangat sering terjadi di dalam hidup kita, bahkan setiap hari. Ya, kita menghadapi yang namanya pencobaan dan tantangan. Pencobaan datang, tawaran yang bagus datang, ini akan membuat hidup saudara enak ke depannya, tapi saudara harus menyangkal iman saudara, atau saudara harus meninggalkan sifat kesetiaan saudara. Ini bertekun dalam iman sekalipun ada pencobaan dan tantangan. Coba boleh dibaca Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Ayo Ibu Uli, silakan. Silakan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Iman dan hikmat, ya. Ya, atau Ibu Erni dapat duluan, siapa deh? Silakan. Ada Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya, yang dapat langsung baca. Boleh. Halo. Saudara nggak pegang Alkitab ya? Halo, Bu, pegang. Yakobus berapa, Bu? Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Oke, demikian firman Tuhan. Yakobus
1 ayat 2 sampai 4 ya. Ya. Perikopnya iman dan hikmat. Ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Amin. Jelas sekali Yakobus katakan bahwa suatu kebahagiaan kalau saudara menghadapi pencobaan. Cobaan. Wow, dikata bahagia. Kenapa? Karena melalui pencobaan itu, saudara akan dapat buah roh. Ya, saudara akan dapat satu ketekunan. Nggak gampang ketekunan itu ya, saudara. Ketekunan tidak datang dengan gratis, saudara. Iya benar. Ketekunan itu proses. Ya, ketekunan itu proses. Makanya kita dikatakan bahwa kita harus bertekun dalam iman meskipun ada pencobaan dan tantangan. Yakobus bilang berbahagialah apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu saat kita dicobai, saat pencobaan itu datang, sebenarnya kita mau naik grade, mau naik level, ya, mau dibawa Tuhan lebih tinggi lagi. Tapi kita harus dikatakan kita harus bisa melewati pencobaan itu. Pencobaan itu tetap harus ada supaya kita dapat yang namanya ketekunan. Kalau kita tidak menghadapi berbagai-bagai pencobaan, maka ketekunan kita tidak teruji. Ya. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Tuhan tidak mencobai, tapi Tuhan menguji. Ya, pencobaan itu datang di dalam setiap hari hidup kita. Mungkin keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tiba-tiba datang di dalam pikiran kita. Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau sukses? Siapa yang nggak mau disanjung? Siapa yang nggak mau jadi public figure mungkin? Ya, semua mau. Mungkin itu yang dikatakan pencobaan. Tetapi di dalam pencobaan Tuhan menguji saudara. Dan Tuhan mendoakan kita supaya kita lolos dari pencobaan dan kita diberi upah naik level. Dikatakan dengan pencobaan dan engkau lulus dalam ujian iman, kamu mendapatkan ketekunan. Ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu sempurna. Dikatakan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Ya. Sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Wah, ini dahsyat sekali. Ini belajar tentang kesetiaan menghadapi pencobaan supaya ada ketekunan iman. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam tugas dan panggilan kita. Matius 25 ayat 21. Matius 25 ya. Ya, ayat 21. Matius 25 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Amin. Matius 25, 21 ini berbicara tentang talenta, saudara ya. Iya. Talenta. Kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam tugas dan panggilan kita. Tidak ada satu manusia pun yang tidak punya panggilan dari Tuhan. Tidak ada. Untuk apa saudara diciptakan kalau saudara tidak dikasih tugas dan panggilan? Kita hidup di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Dan kita tidak ada yang nganggur. Orang yang di dalam Tuhan tidak ada yang nganggur. Tidak punya tugas apapun di dunia ini untuk kerajaan Allah. Karena kita itu seperti marketing. Marketing representatif yang diutus Tuhan dari surga. Di dunia ini jualan. Jualan apa? Jualan jiwa untuk menuai jiwa-jiwa. Nanti pada akhirnya Tuhan akan tanya berapa jiwa yang sudah engkau bawa. Yang engkau akan persembahkan kepadaku. Mana keuntungannya? Aku kasih kamu 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Ya, yang 5 menghasilkan 10, yang 3 menghasilkan 6, yang 1 tidak berbuat apa-apa dikubur. Tuhan bilang kamu hamba yang jahat. Ya,
aku akan buang kamu ke dalam api. Kenapa dikatakan jahat? Karena Tuhan tidak mau kita ini hidup sia-sia di dunia ini tanpa melakukan tugas apapun. Dan Tuhan Tuhan memberikan tanggung jawab, mungkin harta, kepandaian, kepintaran, ya, skill. Itu yang Tuhan kasih untuk menghasilkan jiwa sebenarnya, saudara. Nanti kita akan kembali dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Ya, tadi pagi juga kita sudah belajar satu tema firman Tuhan dengan Pastor Samadi, ya kan? Jelas sekali kita sudah dikasih tanggung jawab untuk melakukan tugas di dalam dunia ini. Jangan ada yang pernah menyia-nyiakan waktu dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Kita tidak pernah tahu kapan selesai kontrak kita di dunia ini. Tapi kalau pada saat selesai, jangan bilang sama Tuhan begini ya, Tuhan jangan dulu, Tuhan, aku belum siap Tuhan. Aku belum melakukan apa-apa Tuhan. Aku belum memenangkan jiwa Tuhan. Aku masih nganggur sampai hari ini. Ya, jangan bilang Tuhan masih banyak yang belum aku lakukan. Jangan dulu Tuhan. Waktu tidak menunggu kita, saudara. Kontrak sudah ditanda tangan, agreement sama Tuhan sudah. Tahun sekian, umur sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, selesai. Pulang. Berapa jualanmu? Ya, Tuhan akan mempertanggungjawabkan. Tuhan akan tanya, nafas yang engkau hidupi, itu nafasku, kata Tuhan. Ya, aku sudah titipkan kepadamu, kamu buat apa tuh nafas? Kamu buat happy-happy, diri sendiri, mengumbar hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, atau untuk melakukan tugasku. Ya? Tuhan akan katakan bahwa kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita dikatakan hamba yang jahat. Tidak ada orang pinjamkan modal tanpa minta bunganya, saudara. Demikian juga Tuhan. Tuhan kasih pinjam itu nafas. Tuhan kasih taruh rohnya di dalam tubuhmu. Supaya tubuhmu ini jadi bait Allah, jadi gerejanya Tuhan. Tapi saudara tidak lakukan buat apa-apa. Malah saudara jadikan sebagai rumah penyamun. Ya, Tuhan bilang, rumahku harus disebut rumah doa. Tetapi engkau menjadikan sebagai sarang penyamun. Ya, Tuhan marah. Matius 21:13. Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kita pakai tubuh kita untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan bilang, itu rumahku loh. Aku kasih nafas di dalammu, aku titipkan rohku di dalammu untuk menjadi gereja Tuhan, bukan sarang penyamun. Bukan dipakai untuk hal yang tidak baik. Jelas sekali Tuhan berkata demikian. Tuhan kasih kamu talenta. Bertanggung jawablah dalam tugas dan panggilanmu. Itulah bukti kesetiaanmu dengan Tuhan. Amin ya. Oke, selanjutnya. Menepati janji dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Amsal 20 ayat 6. Silakan. Amsal 20 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, ini satu pertanyaan ya. Ayat firman Tuhan itu ada satu question mark. Banyak orang menyebut diri baik hati. Kan kita yang menilai. Tetapi orang akan menilai bahwa kesetiaan itu adalah buah yang Anda lakukan. Baik hati atau tidak, Anda setia nggak sama Tuhan? Anda setia nggak dengan panggilan Tuhan? Anda setia nggak dengan sesama saudara? Di mana saudara harus bertanggung jawab. Ya, saya senang sekali kemarin saya dapat satu film pendek ya. Film pendek saya dapat sesuatu perkataan dari suaminya ya kepada istrinya. Dia bilang, selama engkau menikah denganku, maka engkau berhutang kesetiaan padaku. Oh, saya bilang keren banget ya. Jadi ada dialog antara suami dan istri. Dan suaminya mengatakan kepada istrinya, selama engkau menjadi istriku, maka engkau berhutang kesetiaan denganku. Begitu juga kita dengan Tuhan. Selama engkau terikat dengan Tuhan, engkau berhutang kesetiaan dengan Tuhan. Nah, inilah hidup kekristenan kita. Banyak orang menyebut diri baik hati.
Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Berarti kalau ada pertanyaan seperti ini dari Amsal, ya, kitab kebijaksanaan, ya, kitab kata-kata indah, filosofis. Ini merupakan satu pertanyaan yang harus kita pikirkan, kita jawab sendiri. Ya, kalau saudara punya Alkitab sekarang ini, saudara lihat ada satu question mark di belakang. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, ternyata orang setia itu sedikit. Jangan yang selingkuh, Bu. Sulit ditemukan. Ya. Banyak orang menyebut dirinya, saya baik hati loh, saya baik hati loh. Saya melakukan hal yang baik. Tapi setia enggak? Itu hal kecil kelihatannya ya. Nah, ini dia. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ya. Jadi kita harus menepati janji dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Katakan amin. Amin. Amin ya, haleluya. Pada saat Tuhan datang, Tuhan akan menemukan saudara sedang bekerja untuknya. Atau saudara sedang nganggur. Atau sedang pukul-pukulin hamba-hambanya. Hamba-hambanya Tuhan. Membuli mereka, mendera mereka ya. Nah ini yang Tuhan lihat. Yang akhir yang Tuhan perhitungkan. Oke, selanjutnya ya. Cara membangun kesetiaan dalam hidup kita, melayani dengan setia tanpa mencari pujian manusia. Nah, kemarin juga Pastor Samadi juga kasih tahu ya, di Mega Kuningan. Nah, hamba ini luar biasa dikasih hikmat. Nggak ada satu tektokan sama sekali, tapi apa yang kita butuh, itu jawabannya semua keluar ya. Silakan baca Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ya. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ya, Demi perikop di atas hal memberi sedekah, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak peroleh upah dari Bapakmu yang di surga. ya. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Ya, itu Tuhan. Melayani dengan setia artinya tidak dilihat oleh manusia, tapi dilihat oleh Tuhan. Ya. Melayani dengan setia tanpa mencari pujian manusia. Kalau kita mencari pujian manusia, berarti Tuhan bilang, so dapat upahnya, so dapat pujian. Tuhan tidak perlu memberikan pujian lagi. Jadi apa yang kita lakukan menjadi sia-sia, saudara ya? Buat apa kita cari upahnya manusia? Upahnya manusia limited, terbatas, tapi upahnya Tuhan itu unlimited, kekal lagi sifatnya. Amin. Amin. Melayani dengan setia. Cara membangun kesetiaan dalam hidup kita, satu, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, bertekun dalam iman, bertanggung jawab dalam tugas dan panggilan kita, menepati janji dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya, melayani dengan setia tanpa cari pujian manusia. Oke, kita lihat kesimpulan. Ya, di dalam filsafat Kristen, kesetiaan sebagai buah roh bukan hanya sekedar aspek emosional atau loyalitas, tetapi merupakan keutamaan moral dan spiritual yang menuntut ketekunan, integritas, dan komitmen. Ya, saudara. Ya, kita sama-sama kita akan resapi kata-kata ini. Kesetiaan yaitu buah roh yang berbicara bukan hanya sekedar emosional. Ya, perasaan saja sih. Perasaannya aku setia. Atau loyalitas, kesetiaan dalam bentuk, ya kalau kelihatan setia, tapi kalau nggak ngelihat ya nggak apa-apa lah, nggak setia, toh dia nggak ngelihat. Tapi enggak. Kesetiaan dalam buah roh, ini high class banget. Kualitasnya super. Sangat-sangat tinggi. Ya, sangat-sangat agung. Bukan berbicara tentang kesetiaan jasmania manusia saja,
pemikiran manusia saja, tetapi ini merupakan keutamaan moral, spiritual, kerohanian, inner life kita yang menuntut ketekunan, integritas, dan komitmen. Ya, ini mahal sekali ini ya. Mahal sekali, masterpiece-nya Tuhan ini ya, salah satunya. Jadi para pemikir Kristen seperti Agustinus, Aquinas, ya, Kierkegaard melihatnya sebagai sikap aktif yang lahir dari iman dan diwujudkan dalam tindakan konkret dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Oh, ini kata-kata indah ya. Ini filsuf-filsuf Kristen yang luar biasa. Tuhan berikan hikmat. Dikatakan bahwa buah roh kesetiaan itu adalah sikap aktif, bukan pasif. Ya, aktif, ditonjolkan, ya, dipertontonkan, diperlihatkan. Yang datangnya dari mana? Dari inner life kita, dari hati kita, lahir dari iman. Ya, lahir dari iman, bukan sekedar minta pujian manusia. Tadi kita udah baca ya, kesetiaan itu bukan pujian dari manusia. Kesetiaan itu sangat-sangat mahal. Ya, pujian manusia itu ada kadarnya, ada limitnya. Tapi ini sangat mahal. Lahir dari iman, dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ya, dan terwujud dalam tindakan konkret, tindakan nyata dalam hubungan Tuhan dan manusia. Jadi saudara, dua pihak ini ya di dalam satu tindakan. Ini yang dikatakan integritas, bahwa perbuatan kita itu memang dari dalam hati kita. Ya, jadi kesetiaan adalah tindakan konkret yang berhubungan dengan hati dan tindakan nyata, ya, yang berhubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, ya, berbuat dalam tindakan. Oke, bagaimana implikasi ayat Alkitab tentang buah roh kesetiaan? Kita akan belajar bersama-sama. Buah roh kesetiaan dalam Galatia 5:22-23 itu memiliki implikasi yang mendalam bagi kehidupan Kristen. Ada implikasinya, ada dampaknya, ada pengaruhnya ya. Kesetiaan bukan hanya aspek moral, wow ini lebih lagi, tapi juga keutamaan spiritual yang membentuk hubungan antara Tuhan dan kita, antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Itu implikasinya. Kita akan lihat ayat-ayat Alkitabnya. Oke, implikasi dalam hubungan dengan Tuhan dulu. Saudara boleh baca Ibrani 11 ayat 1. Di sini udah saya tulis ya. Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. yang tidak ya, segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ini implikasi dalam hubungan dengan Tuhan. Kesetiaan itu berbicara tentang iman. Ya, lahir dari dalam hati yang paling dalam. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita tetap setia. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kita tetap setia. Apa kata firman Tuhan? Kita hidup bukan karena melihat. Tapi kita hidup karena percaya. Ya, iman. Kita hidup karena percaya. Amin, saudara. Amin. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa hidup kita bukan karena melihat, tapi hidup kita karena kita percaya. Amin, haleluya. 2 Korintus 5 ayat 7 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Jadi kesetiaan ini berbicara sesuatu yang Anda pegang teguh, walaupun Anda tidak lihat, Anda tetap setia. Oke, implikasinya adalah kesetiaan adalah iman yang terus bertahan. Kesetiaan adalah iman yang terus bertahan, sekalipun tidak melihat. Bahkan ketika kita tidak melihat jawaban langsung dari Tuhan, Anda masih setia berdoa. Sekalipun Anda belum melihat. Sekalipun Anda belum melihat jawaban langsung dari Tuhan, apakah Anda masih terus bertahan? Yes. Kesetiaan adalah iman yang terus bertahan. Amin. Sekalipun Anda belum melihat jawaban langsung dari Tuhan.
Yes. Hari ini apakah kita masih setia? Setia dalam hal apa? Doa. Minta terus belum dijawab. Setia dalam baca firman, merenungkan firman. Itulah kehidupan kita. Kita hidup oleh firman, saudara. Apa yang saudara mau klaim dari firman? Saudara harus tahu. Firman Tuhan itu polis asuransi kita. Anda mau klaim tentang pasal apa? Perkara apa? Ada di dalam firman. Ya, katakan dengan iman. Tuhan, Engkau berjanji kepadaku melalui firman. Bahwa aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu takut apa yang aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai. Engkau memelihara burung pipit di udara. Engkau memelihara tanaman di padang. Terlebih aku, bait sucimu. Aku adalah gerejamu Tuhan. Yang Engkau akan mau pakai di dalam hidup ini. Aku akan melakukan tugasmu Tuhan. Tuhan pelihara. Ya kan? Yohanes, murid kesayangan Tuhan Yesus, kenapa dia nggak mati sudah digoreng sama kerajaan Romawi? Karena apa? Ada rencana Tuhan yang Tuhan belum genapi di dalam hidupnya. Dia harus hidup. Yohanes harus hidup sampai kepada perencanaan Tuhan, yaitu kitab Wahyu. Dia harus melihat anak manusia datang ke dalam dunia ini. Dia harus mencatat segala sesuatu. Ya, apokaliptik yang harus dia tulis. Pewahyuan yang harus dia lihat. Dia harus mencatat dan memberitakan kepada dunia. Sekalipun dia dibunuh dengan cara yang sadis, tidak akan mati, saudara. Ini yang dikatakan bahwa kesetiaan, iman yang terus bertahan. Walaupun kita tidak melihat jawaban langsung dari Tuhan. Umat Kristen dipanggil untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Umat Kristen dipanggil untuk tetap percaya. Katakan amin. Dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Ya, mungkin keadaannya tidak seperti yang kita inginkan, tapi Tuhan sedang menuntut kesetiaan. Tuhan menuntut buah. Apakah engkau tetap setia walaupun engkau tidak melihat saya? Kata Tuhan, berbahagialah orang Yang tidak melihat, namun percaya. percaya. Orang tidak melihat namun percaya. Itu yang dikatakan kepada Thomas, ya. Thomas tidak percaya sebelum melihat bekas tombak lambung, ya, di tubuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Ini berbicara tentang kesetiaan. Bahwa terus kita bertahan karena kesetiaan itu. Wahyu 2 ayat 10. Dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara. Setialah. Setialah sampai mati. Yes. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu? Amin. Apakah balasanmu? Kalau Tuhan sudah setia sampai mati untuk kita, loh, mati di atas kayu salib. Ya, terus orang sudah setia begitu, orang sudah mengorbankan nyawa untukmu, kok kamu malah nggak setia? Ya, misalnya seorang dalam hubungan keluarga, wah istrinya setia banget, suaminya enggak. Itu namanya tidak adil, ya, tidak seimbang. Sekarang tadi Ibu Uli sudah nyanyi. Apa balasanmu? Tuhan sudah setia sampai mati, ya. Seperti Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bukankah dikatakan kesetiaan itu adalah sifat ilahinya Kristus? Ya. Taruh perasaanmu, hidupmu, pikiranmu kepada perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Nah, kesetiaan itu berbicara tentang kerendahan hati, kerendahan hati. Taat sampai mati.
bahkan Amin. sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, kenapa Tuhan memberikan satu karunia yang besar kepada Yesus Kristus? Karena dia taat sampai mati. Dia katakan, Tuhan kalau boleh cawan ini Bapa, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Bagaimana setianya Kristus yang mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita, dan dia menunjukkan kesetiaannya. Orang yang di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Katakan orang yang tergantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Dia mau terkutuk untuk kita. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita. Ayat 13. Iya, Galatia 3:13. Dibaca buku. Galatia 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, Yesus tergantung di atas kayu salib. Menjadi kutuk untuk menyelamatkan kita. Yesaya 5:3 jelas juga mengatakan bahwa dia betul-betul naik ke atas kayu salib itu karena satu kesetiaan kepada rencana Allah untuk menyelamatkan seisi dunia. Salib itu berbicara tentang kesetiaan, saudara. Di Filipi 2. Sampai disalib, dikutuk karena dosa-dosa kita, menanggung dosa kita. Ya, saya sudah menubuatkan bahwa dialah yang tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia yang diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat 5. Yesus katakan, aku adalah sahabat sejatimu. Aku yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatku, kata Yesus. Ya, tidak ada sahabat sejati selain Yesus Kristus. Ya. Kalau kita setia sampai mati, seperti Kristus juga mati demi satu kesetiaan, kita harus bertahan. Ya, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan, hidup yang kekal. Ya, ternyata kehidupan, hidup yang kekal itu bergantung juga kepada satu kesetiaan. Setia sampai mati. Implikasinya adalah kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya dalam keadaan baik. Kalau Tuhan baik sama saya, semua kebutuhan saya tercukupi, saya hidupnya nyaman, posisinya enak, gitu ya. Saya akan setia sama Tuhan. Tapi kalau enggak, ya ntar dulu Tuhan, saya mau cari jalan lain, alternatif, ya kan? Kesetiaan kepada Tuhan bukan hanya keadaan baik, tapi juga dalam penganiayaan, penderitaan, dan ujian hidup. Nggak gampang, saudara ya. Di dalam penganiayaan apa engkau masih bisa setia? Kalau pada satu saat saya tidak tahu, ya, apakah akan terjadi bahwa ada senjata tajam di leher saudara hanya untuk membuat saudara menyangkal Yesus, saya nggak pernah tahu. Apakah kita masih bisa setia dan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhanmu, Tuhan kita? Atau di dalam penderitaan yang sangat dalam, tak kuat saudara, ada tawaran bagus, kenapa enggak? Why not? Entar dulu deh setia sama Tuhan. Saya lagi butuh. Di dalam penderitaan Tuhan justru menguji, dikatakan Yakobus 1 bahwa berbahagia kok di dalam pencobaan, ya, dan ujian hidup. Apakah kita tetap setia? Janji Tuhan adalah mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap teguh dalam iman. Ya. Janji Tuhan adalah mahkota kehidupan bagi mereka yang tetap teguh dalam iman. Karena dikatakan di sini mahkota kehidupan akan diberikan kepada orang yang setia sampai mati. Lihat. Implikasi. Tadi implikasi terhadap Tuhan ya. Sekarang implikasi dalam karakter pribadi.
2 Timotius 2:13 tadi kita udah baca, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya, karena itu sifat ilahinya. Implikasinya adalah, Tuhan adalah sumber utama kesetiaan. Sehingga umat Kristen dipanggil untuk meneladani kesetiaan itu. Ya, karakternya Tuhan. Kesetiaan bukan hanya sekedar sifat manusia, tetapi merupakan hasil dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Makanya disebut buah roh, bukan buah manusia. Buah roh yang diekspresikan dalam hidup kita. Kesetiaan bukan sekedar sifat manusia, tetapi itu hasil dari ada satu hubungan yang sangat erat, ya, kesatuan kita dengan Kristus, dengan Roh Kudus yang erat sehingga menghasilkan yang namanya buah roh kesetiaan. Oke, implikasi dalam karakter pribadi. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Ibu baca. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Amin. Ini ayat Amsal ini tentang berkat dari hikmat. Ya. Kita sering membacakannya atau mendoakan buat seseorang di dalam ulang tahunnya dia. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Jangan tinggalkan kesetiaan itu, kata Tuhan. Kalungkan itu pada lehermu. Artinya itu di dalam kehidupan sehari-harimu itu ada. Ya, kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Tertulis di dalam hati kita. Kesetiaan itu dari dalam, ya. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini yang dikatakan bahwa impact-nya daripada satu kesetiaan kepada Tuhan yang tercermin, yang tertulis di dalam hatimu, ya, inner life-mu, ya, yang terekspresi di dalam perbuatanmu, maka hal itu akan mendatangkan kasih, ya, kasih dan penghargaan. Manusia akan menghargai saudara, manusia akan mengasihi saudara. Terlebih Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberikan penghargaan yang besar buat saudara. Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Dikatakan kasih dan setia. Itu akan membuat engkau dapat kasih dan penghargaan dalam pandangannya Allah serta manusia. Ini kesetiaan adalah, kasih dan kesetiaan adalah hubungan antara Tuhan dan sesama manusia. Implikasinya adalah kesetiaan harus menjadi bagian dari karakter seseorang. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam tindakan. Ya, integritas. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Apa yang dikatakan itu datang dari hatinya yang paling dalam. Ini bukan bukan hanya perkataan saja, bukan NATO, ya. Tetapi ini adalah satu karakter, ya, habit yang sudah timbul, kebiasaan yang sudah terlatih, bahwa memang orang itu adalah orang yang punya kesetiaan yang tinggi, nggak gampang berkhianat. Ya. Anda akan dihargai oleh Allah dan juga manusia. Orang yang setia itu mahal, saudara. Kalau Amsal mengatakan, adakah kita akan menemukan orang yang setia? Berarti orang yang setia itu langka. Langka. Jangan sampai punah, ya. Kita pelihara, jangan sampai punah seperti dinosaurus. Kesetiaan membawa penghormatan dan kepercayaan. Kesetiaan membawa penghormatan dan kepercayaan. Siapa yang suka dengan orang yang tidak setia? Ya, tidak ada yang suka. Ya. Kalau Anda setia, Anda akan menuai penghormatan dan kepercayaan. Dikatakan baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Tuhan angkat jempol, manusia juga angkat jempol. Saudara mau dapat 2 jempol?
kesetiaan itu harus diuji. Oke, sekarang implikasinya dalam hubungan dengan sesama. Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia juga setia dalam perkara-perkara besar. Setia dulu dengan perkara kecil, jangan memimpikan untuk perkara besar. Setiap perkara kecil aja kita tidak mampu, mau minta perkara besar. Lebih kacau nantinya. Setia dulu dengan perkara kecil ya. Implikasinya adalah kesetiaan bukan hanya diuji dalam hal-hal besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari yang remeh-temeh banget ya. Seperti dalam pekerjaan, buang sampah, ya, atau pekerjaan yang angkat-angkat bangku gereja. Mungkin saudara akan bilang, siapa buang? Gua suruh angkat-angkat bangku gereja. Saudara harus bersyukur. Kalau masih dapat tugas angkat-angkat bangku gereja, berarti Anda sehat. Anda masih dikasih tenaga. Coba Anda mau terbaring di rumah sakit dengan oksigen yang begitu besar, kemudian Anda bilang begini, Tuhan, biarin deh angkat bangku gereja, saya mau lah Tuhan. Bangunkan saya Tuhan. Sembuhkan saya. Tuhan bilang waktu kamu sehat kamu tidak pernah mau angkat bangku gereja. Sekarang sudah tepar minta kesempatan angkat bangku gereja. Betul dah? Ya. Jadi kesetiaan itu diuji dari hal-hal yang kecil dulu. Ya. Nah, tolong dikontrol suaranya. Tolong co-host. Ya. Yang mau bicara jangan sampai bocor ya. Kesetiaan bukan hanya diuji dalam hal-hal besar, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti dalam pekerjaan, janji, dan tanggung jawab. Makanya ini kita belajar dalam hal-hal yang sangat kecil loh. Ya, kita koreksi diri kita masing-masing, belum ada yang sempurna. Ya. Kita belajar untuk lebih baik lagi. Amin. Kesetiaan untuk tidak berkata-kata kotor, itu kesetiaan, saudara. Kenapa? Karena sudah punya habit yang jelek. Kebiasaan yang jelek. Bagaimana kita mau setia? Rem itu kata-kata kotor. Rem itu kata-kata kasar. Belajar setia sama firman. Nggak usah setia sama manusia kalau nggak mampu. Setia sama Tuhan sajalah dulu. Amin. Setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Pasti di saat engkau setia sama Tuhan, engkau akan takut akan Tuhan. Amin. Karena apa yang engkau katakan itu akan dipertanggungjawabkan di dalam hidup kita. Sekecil apapun, saudara. Ya, coba saudara kita baca. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Coba Bu Uli baca. Matius 36 ya. 12 ayat 30. Matius 12. 36 dan 37. Sebentar. 36 dan 37. Apa kata Demikian Yesus? firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Setiap kata, artinya tidak ada satu kata pun yang pernah keluar dari mulutmu itu yang tidak akan dihakimi. Nah, makanya dikatakan setia dalam perkara kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan, janji, dan tanggung jawab. Mulut kita harimau kita, saudara. Hati-hati dengan mulut kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita janji, kita harus bertanggungjawabkan. Apalagi janjinya sama Tuhan. Nazar sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kaya, saya maulah Tuhan, kasih inilah Tuhan. Saya maulah persembahan lah Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan. Tapi sampai hari saudara tidak pernah melakukannya. Please, jangan main-main, ya kan? Janji sama manusia ya boleh gombal, sama Tuhan nggak bisa, saudara. Ya. Dikatakan setiap kata sia-sia yang keluar dari mulutmu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Catat hari penghakiman. Sekarang Anda boleh bebas. Anda bisa leha-leha, enggak ada hukuman kok. Nyatanya saya ngomong kotor, saya ngomong kasar, enggak ada hukuman. Enggak, belum sekarang. Nanti hari penghakiman, saudara. Ya. Ayat ke-35 coba, Bu. Matius 12 ayat 35. Oke, Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya, yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
Ya, karena apa yang kamu katakan itu Amin. keluar dari hatimu yang paling dalam. Amin. Amin. Tuhan Amin. mempercayakan lebih banyak kepada mereka yang membuktikan diri dapat dipercaya dalam hal kecil. Wah, amin, saudara. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita koreksi diri ya. Implikasi dalam hubungan dengan sesama. Ayo, Efesus 5:25 baca Bu Uli. Oke. Efesus 5 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Iya. Hai Amin. suami. Dengerin Dwi. Dengerin Kasih. Dwi. Ya Bu, Kasihlah nanti Bu istrimu. kalau udah punya suami kita kasih Bu. Dwi Kalau Bu Uli. Susanto, dengerin Dwi. Iya Om, ya Om. Iya. Wes. Dwi, ketawanya jaga bandit. Hai Iya. suami, kasihlah istrimu. Di mana suami-suami? 20 partisipan. Suami ada berapa di sini? Nah, Bu Uli bilang, saya belum punya suami, Bu. Kalau saya punya suami, saya kasih suami. Suami itu ditundukin, kata Paulus ya. Istri Coba dong tunduk. ayatnya hai istri-istri juga dong dibacain. Oh ya, hai istri, tunduk, Ah. jangan tanduk katanya ya kan. Biar balance ya Bu Hakim ya. Bu Hakim ketawa-ketawa. Suaminya kalau Iya, Kakak Mince. kalau hidup suaminya disayang-sayang, kalau udah pergi ya nggak bisa lagi. Nah, Iya, Kak betul Mince. Kakak Mince. Tapi tetap ada di hati ya Bu Kak Mince ya. Ya. Kau selalu di hati. Udah nggak usah manifest suami-suami ya. Ini firman Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Manifest Pak Wen. Yang manifest Pak Andre itu, Pak Andre. Oke, implikasinya adalah kesetiaan dalam hubungan. Seperti pernikahan. Harus meneladani kesetiaan Kristus terhadap jemaat. Ya, amin. Yang sudah menikah, kita renungkan baik-baik. Ya. Ini berarti cinta yang tanpa syarat. Komitmen jangka panjang dan pengorbanan. Kesetiaan itu berbicara tentang cinta tanpa syarat. Sekalipun mungkin istrinya udah modelek, ya kan? Apa itu modelek? Bulet. Bulet. Ayo Jawa. Modelek. Waktu kawin, langsing kali, ya kan? Dulu pintar Spanyol. Sekarang jadi Sekarang pintar apa tuh? Bas betot. Cinta tanpa syarat itu kesetiaan. Ya. Jadi kalau pakai syarat, ya pasti cari lagi. Oke. Kedua, komitmen jangka panjang. Sampai kapan? Sampai selesai. Ya. Dan pengorbanan. Oke. Kita akan lihat lagi. Bagaimana dengan implikasi kesetiaan dalam pelayanan dan panggilan hidup? Matius 25 ayat 21 dikatakan. Bu baca. Bu Uli. Halo. Ya, ada Bu Hakim yang bisa baca. Oke. Ayo deh, Nah, tuh silakan. ada. Ya, Bu Hakim, gantian Bu Hakim. Ya. Ya, Bu Uli. Ayo silakan Bu. Oke, Matius 25 ya. Matius 25 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Amin. Amin.
Perkara yang besar adalah kita masuk dan turut dapat bagian daripada kebahagiaan kerajaan sorga. Ya, amin, saudara. Berarti selama kita Amin. di dunia ini perkara kecil. Nggak ada perkara besar di dunia ini. Kata Tuhan kecil. Kecil aja kita nggak mampu. Tapi kita mau mintanya surga, ya kan? Tuhan, aku mau menikmati kerajaan surga. Ya, lu setia sama pasangan aja nggak bisa, kata Tuhan. Benar nggak? Ya, implikasinya adalah Tuhan memanggil kesetiaan dalam melayani Tuhan. Baik dalam tugas kecil maupun besar. Ya, jadi saudara, nanti kita akan kasih tuh tanggung jawab semua pengurus-pengurus MJC ya. Nah, saudara harus setia, harus menghargai pelayanan itu, karena pelayanan itu adalah kehormatan yang datang dari Tuhan. Amin. Tuhan memberikan Anda Amin. tugas, berarti Tuhan tahu Anda mampu. Mampu. Nah, lakukan bukan tanggung jawab dengan ketua, bukan tanggung jawab kepada Pak Pembina, Pak Hendra atau siapapun, tapi ini tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kalau saudara masih dikasih kesempatan melayani, melayanilah kalau nafas hidup masih ada di dalammu. Ada seorang ibu, dia suaranya bagus, tapi dia males untuk melayani Tuhan. Dia selalu menolak kalau disuruh misalnya jadi singer, jadi WL. Ya. Dia selalu menolak. Pada satu hari pita suaranya rusak. Nggak tahu kenapa. Ya. Dan orang itu ada loh, kalau minta beliau kesaksian, bisa aja, cuma suaranya udah parau. Kayak apa? Kayak speaker pecah. Ya, jadi udah nggak enak. Ya, baru sekarang dia bilang aku pengen nyanyi. Oh, telat. Ada juga ada orang yang matanya masih bagus. Waktu mata masih bagus dia nggak mau baca firman. Ya kan? Dia nonton drakor, dia baca yang bukan firman Tuhan. Satu hari matanya tiba-tiba rabun. Operasi, baru sebelah belum dioperasi, dibilang saya menyesal. Sekarang saya baru pengen baca Alkitab. Saya terbangun juga. Kenapa? Mumpung mata saya masih bagus, saya harus baca Alkitab. Jangan sampai matanya rabun. Yang namanya mata kita kan nggak tahu. Tiba-tiba buram atau apa. Bisa ya saudara. Tuh, mata kita masih terang, baca Alkitab, baca firman. Simpan di dalam hati. Supaya satu hari, andaikan kita tidak bisa lagi baca, sudah ada di hati Alkitabnya. Alkitab hidup. Sudah ada di hati, remakan. Kita nggak tahu satu hari mungkin sudah nggak ada Alkitab di dunia ini. Karena sudah dianggap buku yang paling kuno dan paling tidak laku lagi. Bisa aja one day. Tapi Alkitab kita sudah ada di hati. Saudara lihat orang-orang luar yang sangat haus dengan firman Tuhan. Mereka nggak bisa dapat Alkitab seperti kita, sebuku-buku tebal, saudara. Ada yang cuma dapat selembar, kayak dapat harta, saudara. Disimpannya, dihafalinnya, saudara. Tapi kita yang sudah punya buku tebal, bebas, kita boleh baca. Kita boleh beli di mana saja ada. Kita tidak menghargai. Ini menjadi satu bukti kesetiaan kita juga sama Amin. Tuhan. Amin. Ya, Oke. amin. Waktunya, Bu, tolong buat Ya, oke. sharing. Ya, Tinggal kita cepat. 15 menit. Ya, kesetiaan dalam pelayanan membawa berkat dan kepercayaan yang lebih besar ya. Oke. Amin. Kita sudah mau masuk ke diskusi. Oke. Langsung aja saya baca langsung biar cepat. Implikasi dalam pelayanan dan panggilan hidup 1 Korintus 4 ayat 2 akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itu yang kata Tuhan. Kesetiaan dalam pelayanan bukan hanya soal kemampuan, tapi soal dapat dipercaya dalam tugas yang diberikan Tuhan. Anda boleh pintar, tapi kalau Anda tidak sungguh-sungguh melayani pelayanan, melakukan pelayanan Tuhan, Anda tidak akan dapat kepercayaan dari Tuhan. Pelayan Tuhan harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi. Katakan amin. Ya, saya akan cepat. Amin, amin. Ayat firman Tuhan tentang kesetiaan adalah salah satu sifat yang sangat ditekankan dalam Alkitab, baik hubungan Tuhan dan sesama manusia. Kita akan melihat beberapa ayat ya, Ulangan 7 ayat 9. Ya, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Maka seluruh firman Tuhan yang saudara pegang itu akan digenapi. Pegang klaim itu saudara ya. Maknanya Tuhan adalah Allah yang setia dalam janjinya dan tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah.
Kesetiaan Tuhan kepada umatnya. 2 Timotius 2:13 sudah kita baca. Kemudian ratapan 3:22 dan 3:23 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Oke. Kesetiaan dalam iman kepada Tuhan. Wahyu 22 ayat 10 dikatakan setia sampai mati. Ya. Oke, kesetiaan dalam iman kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3. Percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kesetiaan dalam iman kepada Tuhan, 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut pelayan yang demikian adalah pelayan yang setia dan dapat dipercaya. Kesetiaan dalam sesama sudah, kemudian kita akan masuk ke dalam diskusi saja langsung. Oke. Iya, betul. Diskusi. Ya, masuk di dalam diskusi saja ya. Ya, Oke, tinggal 15 menit lagi, Bu. Ya. Oke, kita akan lihat Daniel sebagai contoh dari salah satu tokoh di Alkitab yang mempunyai kesetiaan. Setia dalam hal apa? Ya, nanti kita akan diskusi. Dia setia dalam prinsip hidup. Daniel menolak makan makanan raja yang bertentangan dengan hukum Allah. Dia setia dalam pekerjaan. Dia bekerja dengan jujur dan tidak ditemukan kesalahan dalam tugasnya dalam pemerintahan Babel dan Persia. Setia dalam doa. Meski ada ancaman hukum mati, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allah. Setia kepada Tuhan hingga akhir. Saat dijebloskan ke gua singa, Daniel tetap percaya dan Tuhan menyelamatkannya. Pertanyaannya, selain Daniel, tokoh lain juga mencerminkan buah roh kesetiaan, yaitu Rut, Abraham, Ayub, Paulus. Nah, dari tokoh-tokoh di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab di atas, siapa yang paling menginspirasi Anda dalam hal kesetiaan? Terus, mengapa Anda terinspirasi oleh tokoh Alkitab itu? Dan pertanyaan kedua adalah, pernahkah Anda mengalami ujian dalam kesetiaan kepada Tuhan? Dan bagaimana Anda menghadapinya? Yuk kita diskus ya, kita diskusi ya. Itu beberapa pertanyaan lagi kita habiskan aja. Ya. Kesetiaan seringkali diuji melalui tantangan dan percobaan. Orang yang setia kepada Tuhan akan diberi tanggung jawab yang lebih besar dan berkat rohani. Pertanyaan diskusi hari ini, apa arti kesetiaan bagi Anda secara pribadi? Kedua, bagikan pengalaman di mana Anda melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup Anda. Ketiga, apa tantangan terbesar dalam menjadi pribadi yang setia? Keempat, bagaimana kita bisa membantu satu sama lain untuk bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan? 4 pertanyaan ini bisa didiskusikan. Mungkin Anda mau menjawab pertanyaan yang pertama, boleh. Anda mau membagi pengalaman di pertanyaan 2, boleh. Atau Anda pernah mengalami tantangan besar dalam hal menjadi pribadi yang setia, boleh. Ya. Terus apakah dan bagaimana kita bisa membantu sesama kita untuk saling bertumbuh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Amin, amin, amin. 4 pertanyaan boleh kita diskusikan. Ayo, siapa yang mau berbagi? Silakan Pak Andre, duluan Pak Andre. Saya nggak close ya, supaya pertanyaannya bisa dijawab. Ayo Pak Andre. Ada Pak Daulat, silakan Pak Daulat. Ya. Ayo. Pak Setiadi, ada Pak Ibu. Setiadi. Kakak Mince. Nah, Pak Setiadi, silakan Pak Setiadi. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya senang dengan judul kesetiaan karena nama saya Setiadi. Oh, Setiadi. Amin. Betul, betul, betul. Kata dasarnya setia. Kesetiaan bagi saya pribadi harus setia di dalam Kristus. Jadi secara pribadi saya harus setia di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Tanpa ada Kristus di dalam saya tidak bisa setia.
Amin. Ada roh Tuhan, roh Allah sendiri yang ada di dalam saya bisa setia. Karena kalau dengan kekuatan sendiri agak sulit gitu. Kalau pengalaman pribadi saya, ketika saya ada di dalam Kristus, setia di dalam Kristus, saya mampu untuk saya bisa setia gitu. Ya, itu aja pengalaman pribadi saya di dalam kehidupan ini, karena buah roh itu harus keluar dari roh yang ada di dalam kita. Amin. Jadi akan terpancar kualitas Tuhan itu di dalam kita. Amin. Nah, kalau kita nggak punya kualitas Tuhan, ya nggak akan ada kasih. Ya. Karena Allah itu kasih. Allah itu kasih, dan kasih itu kan ada sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan. Itu karena ada Kristus di dalam kita. Makanya kita bisa mampu untuk setia. Ya. Untuk mampu dan bisa menguasai diri juga. Memang yang paling berat, kalau setia mungkin bisa lah ya, tapi untuk penguasaan diri itu yang paling berat. Buah roh yang ke-9 itu memang paling berat. Kalau kesetiaan juga nggak gampang kalau nggak ada Kristus di dalam kita gitu. Itu aja patokannya Bu Eri, kesaksian. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan Bu Eri. Tuhan. Amin. Thank you Amin. Pak Setiadi. Yes. Nah, Ya, ada silakan. Ada Dwi Susanto. Ayo apa Dwi, bicara. kesetiaan Bagi bagi Dwi. Pak Setiadi, kesetiaan maksudnya menurut pandangan Pak Setiadi secara pribadi adalah harus nempel sama Tuhan ya. Tanpa Roh Kudus nggak mampu setia. Pak, ada pengalaman ini nggak Pak? Bapak lihat kesetiaan Tuhan dalam hidup Bapak? Pengalaman hidup bahwa Tuhan itu setia loh sama Pak Setiadi. Mungkin ada peristiwa bagaimana, ada hal apa sehingga Anda berkesimpulan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang setia gitu. Bagaimana? Ada Pak Setia? Bagikan pengalaman di mana Anda melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup Anda. Pernah Pak Setiadi? Sorry, ulang lagi sekali lagi Bu Eri. Bagikan pengalaman di mana Anda melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup Anda. Kesetiaan Tuhan luar biasa, dia sangat setia ya, karena tidak bisa dipungkiri karena Allah itu setia. Kan tadi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, Ya. dia tidak bisa menyangka dirinya. Ya. Karena dia setia. Kalau dia ada di dalam kita, ya dia tidak akan bisa menyangka diri. Iya. Bapak punya pengalaman nggak? Pengalaman Bapak melihat kesetiaan Tuhan yang terjadi dalam hidup Bapak? Ada pengalaman kejadian apa gitu? Pernah Pak? Banyak sekali. Tadi ya, coba. Foto dong, ada handphone kamu. Enggak, Bang Gori, Coba. biar Bang Gori. Pinjam Bang Gori sebentar. Tuhan Ini itu banyak. kata. Ya, silakan Pak Setiadi. Tuhan itu sangat setia, dan meskipun saya dulu ya dari zaman muda saya mungkin kurang setia, tetapi dia tetap setia gitu. Jadi setelah saya sadar bahwa Allah itu setia, dan Allah itu ada di dalam saya nggak bisa nggak bisa munafik gitu. Pengalaman kalau memang dia Allah yang setia, kalau saya pura-pura setia ya kacau juga kan Bu Eri, jadi munafik gitu. Ada pengalaman nggak Pak Setiadi pernah ada keinginan mau meninggalkan Tuhan gitu, mau cari Tuhan yang lain aja, yang lebih simple atau yang enggak?
sampai meninggalkan Tuhan sih enggak lah Bu, Ya. karena dia begitu baik sekali sama saya ya. Jadi nggak ada kepikiran ke situ tuh, nggak ada. Amin. Meskipun Amin. meskipun ada cobaan berat pun, Ya. karena kita tahu ya bahwa kita ini udah nggak terlalu mikirin hal-hal yang kelihatan gitu Bu. Jadi Ya. kita lebih fokus kepada hal yang tidak kelihatan. Jadi Ya. peka gitu kan, sebetulnya kalau kita udah mengerti, udah sadar bahwa kita ini sebetulnya udah hidup kekal gitu. Amin. Oh, kita menyadari ya. Tapi memang di dalam kekristenan itu ada dua pesan ya. Ada pesan Injil sepenuh dan ada pesan agamawi. Nah, kita mau pesan yang mana gitu. Kalau kita berpesan pada pesan Injil sepenuh, kita tuh udah enjoy banget gitu. Ya. Ya. Enjoy. Jadi Amin. Ngalir hidupnya ya. udah nggak dapat jaminan ya. udah nggak ada pikiran lagi Tuhan itu galak, Tuhan itu jahat, nggak ada. Lebih-lebih kita mau mau tidak setia sama Dia gitu, karena Ya. Dia Amin. pada Amin. kita. Amin. Itu dari terima Siap. kasih Thank you Tuhan. Pak Setiadi untuk berbaginya kepada kita ya. Terima kasih Pak Setiadi, tetap semangat. Amin. Luar biasa. Ayo teman-teman yang lain silakan. Ada Kakak Kalau Mince, boleh ada- Kakak Mince ada? Ah, Deh, Dwi. silakan. Ya, Dwi. Silakan Dwi. Kalau aku sebentar aja ya. Oh, boleh. Habis Nggak ini apa-apa. Ibu Sari Sembiring Oke. ya. Oke, Ibu Sari Sembiring lesen. Mana Oh, iya. wajahnya mana Dwi? Buka dong. Kalau Buka aku cam. arti apa? Yang satu Ya. arti kesetiaan bagi pribadi ya. Ya ini apa? Ya setia dalam perkara kecil menjadi besar, setia dalam pasangan, setia dalam apapun juga, tidak putus-putusnya gitu loh. Amin. Ya artinya itu Tuhan tuh pasti pelihara yang terbaik buat kita gitu loh. Dan tidak putus-putusnya gitu loh. Cuman setia itu ya tetap kita bisa menyatukan satu sama yang lain, tidak putus. Nah, saya tuh bersyukur di dalam gereja tuh tidak putus-putusnya, walaupun bandel dikit, maupun ada bandel dikit ya tetap setia gitu loh sama Kamu Tuhan bandel gitu ya? loh. Pokoknya Tuhan itu buat saya secara pribadi itu menyenangkan gitu ya. Amin. Ya Tuhan Tuhan yang setia ya. Tuhan itu setia. Iya, Amin. Tuhan itu setia gitu. Oke. Ya, segala sesuatu itu harus setia dari awal sampai akhir gitu ya. Amin. Dan saya juga bersyukur diberkati selalu sama Tuhan, walaupun hari pelayanan apapun juga aktivitas itu selalu disertai dengan berkah-berkah yang sangat asyik kepada Tuhan. Itu aja ya Thank saya. you, Dwi. Yesus berkati. Thank you Dwi. Tuhan berkati. Luar biasa. Keren ya, Dwi setia sama pasangan. Amin. Luar biasa Dwi. Lanjut Dwi, semangat. Tetap sayang sama Ibu Vina, istri tercinta. Pak Weni coba, kalau Pak Weni. Ini sayang enggak? Sekarang Pak Weni sebelum Ibu Sari, maaf ya Bu, Ibu Sari Sembiring ya, ada raise hand. Habis Ibu Sari Sembiring baru Pak Weni. Nah, oke. Ya, Ibu silakan Ibu Sari. Diketawain Halo, Pastor Eri. Iya, Bu Sari. Halo, Shalom. kenalkan, saya Salam Sari, kenal. baru gabung. Salam kenal Bu. Kita ada doa Kemarin udah ke gereja. Oh iya Sari, ya saya tahu Sari Sembiring. Iya, aku coba Sari. jawab. Aku coba jawab yang nomor 2 ya. Aku sih ngambil. Aku ini tentang kesetiaan Tuhan ya. Aku sih. Kemute Ibu Sari ya, kemute. Bu Sari. Ibu Sari Ya, oke. Aku coba kutip di Yesaya 65 ya Bu ya, ayat 1-2. Di sini firman Tuhan berkata tentang kesetiaan Tuhan itu, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku.
aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Oke, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Di sini luar biasa banget ya, ketika kitanya nggak setia aja Tuhan setia gitu. Nah, pengalaman yang aku dapat di sini banyak banget ketika aku nyadarin kebaikan Tuhan itu, ketika aku lagi nggak sama Tuhan itu lagi nggak klik, tapi dia tolongin gitu, bantu. Karena aku ngerasa nggak layak gitu. Tapi Tuhan beri gitu, dari situ kayak malu sendiri gitu. Malu sendiri dan langsung sadar. Seperti apa nih buat Tuhan dalam ucapan syukur. Nah di sini dari aku implementasiin dari ayat 1 sampai 2 ini, kayak ayat ini bicara sama aku, Tuhan itu ngomong sama aku siap menjawab umatku, tetapi mereka tidak berdoa kepadaku. Aku bersedia ditemui oleh mereka, tetapi mereka tidak mencari aku. Bangsa itu tidak memanggil aku, walaupun aku siap menjawab. Inilah aku selalu siap membuat menyambut umatku, tetapi mereka suka memberontak. Bangsa ini melakukan yang jahat dan mengikuti rencananya sendiri. Kadang kita dalam kehidupan kita sehari-hari aja ya, kadang-kadang ngerasa kayak seperti itu. Tuhan itu tinggal klik, nggak susah untuk ditemui, untuk dicari, tapi kadang-kadang kitanya aja yang kadang-kadang nggak klik sama Tuhannya. Tapi Tuhan itu selalu setia sama kita. Kayak contohnya tadi yang sudah aku berikan, Tuhan itu selalu ready, setiap saat itu ready, tapi kadang kitanya aja yang nggak klik, nggak nyambung sama Tuhannya. Nah, disinilah aku sangat bersyukur dengan adanya Roh Kudus itu nggak tinggal diam. Dia banyak cara untuk gimana caranya kita bisa back to ke dia lagi. Unik banget caranya, dan terima kasih banget kemarin banyak banget di MGC ini ya cerita tentang menginjili ya, menginjil itu sendiri kadang-kadang tanpa kita sadari kita udah menginjili ke teman-teman terdekat kita sharing tentang firman Tuhan. Mungkin mereka juga udah kenal Tuhan, tapi mungkin belum dalam. Dengan kita lebih banyak sharing ke mereka, kayak teman kampus, kayak Bu Erni, kayak si Feby, kadang-kadang aku juga suka sharing. Bagi aku itu udah satu penginjilan, walaupun mungkin belum full. Kadang-kadang dulu aku pernah Grab ya, aku kebetulan di bidang insurance ya, di financial consultant. Itu aku kadang-kadang ketemu nasabah itu aku bawa mobil, kadang-kadang aku sambil Grab, karena kalau kita ketemu nasabah nggak semua nasabah itu pasti closing ya kan, kita perlu biaya. Nah dari biaya itu aku cari gimana caranya hari ini aku mengeluarkan biaya itu bisa kembali. Kadang aku nyambi sambil Grab gitu kan. Kadang-kadang itu di dalam mobil itu ada 1-2 itu mereka tanpa kita ini, mereka nanya, bukan kita yang nanya, mereka yang nanya, ya Mbak, cewek nge-Grab ya Bu sambil gini-gini. Nah itu baru masuk dalam reta kehidupan. Dari reta kehidupan itu masuknya dari finansial baru back ke Tuhan lagi. Nah di situ aku ngerasa mungkin maksudnya Pastor Eri itu menginjil itu dalam sehari-hari itu seperti ini kali ya gitu. Kita nggak sadar kita tuh udah menginjili tentang kebaikan Tuhan gitu. Apalagi kadang-kadang kalau ketemu yang satu religinya sama, agamanya sama kita gitu, klik banget. Yang nggak aja, yang dari seberang aja kadang-kadang mereka seneng gitu. Kadang-kadang itu sampai tukaran nomor telepon, aku kasih kartu nama, alasannya sih mau sharing tentang insurance, tapi lama-lama kita sharingin tentang Tuhan juga gitu. Itu salah satu pengalaman yang aku bisa sharing di komunitas ini. Kalau setia sama Tuhan itu kayak bikin karakter kita itu benar-benar punya pribadi seperti Tuhan Yesus yang setia sama kita. Mungkin belum bisa sempurna, tapi Roh Kudus akan selalu membangun kita untuk belajar seperti Tuhan Yesus. Itu aja mungkin. Terima kasih. Shalom. Amin. Thank you Bu Sari. Saya teguhkan di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ya Bu. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya,
Saya setuju bahwa telinga Tuhan itu sudah tersedia, cuman kita tidak pernah berdoa, ya kan? Tuhan selalu menolong. Tuhan itu setia. Sifat ilahi daripada Tuhan itu adalah kesetiaannya. Saya akan baca ini di chat room, kata Kak Mince. Arti kesetiaan bagi saya, kita senang, kita susah, kita berbuat tidak setia padanya, tapi Tuhan menolong saya pribadi, tidak ditinggalkannya saya. Amin. Kak Mince ada pengalaman pribadi, pernah tidak Silakan Kak Mince bicara, pernah silakan. tidak Kak. setia sama Tuhan? Ayo Kak Mince, bersaksi. Masih di mute Kak Mince, masih di mute. Masih di mute. Suaranya masih di mute. Pencet. Bisa dinyalakan ya host Eri? Masih di mute. Kak Mince nggak bisa buka kan? Oh iya, dibukain dong dari host. Bentar lagi Om Weni nih, bentar lagi Om Weni nih. Iya, Ya, tenang. tenang. Bentar lagi Om Weni ya. Om ini penutup. Sudah ini tinggal dibuka kok Kak Mince. Ya, tinggal diklik yang sebelah kiri Kak Mince, yang ada suara Gambar mic. gambar mic-nya paling kiri. Diklik. Dari host bisa kok, dari host. Enggak, kita cuma bisa aktu unmute. Minta bunyikan. Kak Mince enggak bisa nyalain atau enggak sih? Paling kiri. Ya, ini ada juga dari Ibu Lili iPhone. Lili Nah, itu iPhone. Kakak Mince udah bisa. Sebentar, Kakak Mince udah bisa. Ayo, Oke, Kak Kakak Mince, Mince. silakan. Dengar ya? Nah, Ya, sekarang dengar, udah sudah. dengar. Sudah. Udah dengar Kakak Mince, lanjut. Ayo komen Kak Mince. Apa ya? Cerita apa ya? Apa aja soal kesetiaan Tuhan terhadap Kakak Mince? Saya banyak sih pengalaman yang Tuhan tuh baik sekali memelihara kita. Amin. Asal kita juga setia mengabdi kepada Dia. Maksud saya, jadi kesetnya Tuhan juga nggak apa-apa gitu. Amin. Jadi saya tuh berusaha dulu 30 tahun yang lalu. Saya nggak mengerti bagaimana membuat sebuah minimarket lah ceritanya ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak ngerti ini semua. Kalau selama 10 tahun, saya jangan dikasih saingan ya. Saya biar belajar 10 tahun. Betul, 10 tahun tank langsung saya punya saingan. Jadi banyaklah kalau kita tuh di toko orang tawarin pemanis, orang tawarin macem-macem lah, tapi kita nggak mau ya. Amin. Saya bilang sama mereka, ada malaikat yang jaga saya. Amin. Banyaklah cerita. Luar biasa. Nanti kapan-kapan kita cerita lagi yang lain ya. Yang lucu, yang baru belajar mobil. Cerita sekarang dong Kak Mince. Ada satu cerita lucu. Ya. Saya di rumah saya semua kecil-kecil tuh udah belajar mobil, cuma saya sendiri. Jadi saya suka kalau minta antar-antar, saya dulu kan seorang landscaper. Kalau saya mau antar-antar, tolong dong anterin. Akhirnya saya punya uang sedikit, saya beli coat jelek, coat butut. Jadi di Sudirman tuh belum seramai sekarang. Jadi saya kalau harus ambil tanaman dari Rawabelong, antar ke Pondok Indah, nanti muter atau enggak dari Rawabelong saya harus antar ke Pasir Putih Ancol. Nah bagaimana tuh orang yang nggak bisa bawa mobil, tapi tanamannya palem-palem di belakang tuh penuh.
Jadi maaf ya, sepanjang jalan tuh orang bilang gini sama saya, anjing lu, babi lu, karena mobilnya tuh goyang-goyang. Nggak nentulah, namanya juga orang belajar. Jadi saya kalau sampai tujuan, aduh terima kasih Tuhan, untung saya selamat. Itu aja. Ya nanti lagi kita cerita yang lain ya, yang Tuhan baik, setia. Amin. Kak Mince lucu sekali. Aduh, Tuhan tuh baik ya sama Kak Mince ya. Betul-betul Tuhan pelihara. Sampai hari ini Kak Mince ini hidupnya diberkati. Amin. Tapi saya kan Haleluya. sekarang udah nggak kerja. Tapi diberkati melebihi daripada Kak Mince kerja. Sekarang Kak Mince Kesehatan, tinggal kekuatan. menikmati Iya. hasil kerja. Nggak boleh kerja lagi. Sekarang menikmati hasil kerja, Kak Mince. Iya. Saya pengen kerja lagi. Anak saya marah-marah. Saya ini aja deh biar ada pekerjaan, saya bilang. Saya bikin sesuatu nanti saya iniin, saya bilang. Saya bikin di Instagram. Kalau saya pengen order saya bilang. Pokoknya ya, PO. hati saya senang, itu aja. Amin. Kak Mince kan pinter masak, pinter bikin kue. Udah apa Iya. ya? Kak Mince mah Sama kayak banyak duit, pinter juga duit loh. talent. Kalau perlu pasti Tuhan kasih kok, ada aja jalannya, nggak tahu. Amin. 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 Kita perlu, jangan takut lah. Banyak sedikit sama aja. Iya. Uang banyak, uang sedikit sama saja. Kalau sedikit ya pakainya sedikit. Kalau banyak jadi pakainya banyak. Sesuai porsi ya, sesuai Uang. porsi ya Kak Mince. Uang banyak yang habiskan. Iya kan? Ada Iya, aja betul. itu ya firman Tuhan katakan. Uang itu juga harus dibagi, itu berkat dari Tuhan. Nanti kalau disimpan terus tongnya nggak dikeluarin, nggak diisi lagi sama yang di atas. Iya. Kirbat yang lama kita buang ya Kak Mince, jadikan kirbat yang baru. Amin. Tuhan pasti tahu. Luar Tuhan itu biasa. menitipkan berkat tuh ada bagiannya orang lain. Betul. Kita harus berbagi, puji Tuhan. Terima Ya, kasih Kak sekarang Mince. ada. Silakan Kak Mince. Hah? Udah, Kakak Mince udah? Udah cukup, Oke. Sekarang selanjutnya. Selanjutnya kita. Kak Mince sebentar, saya kasih peneguhan firman Pengkhotbah 5 ayat 11. Tadi kata Kak Mince duit banyak dikit sama aja. Sedikit duit sedikit ngabisinnya, tapi kalau banyak duit banyak ngabisin. Pengkhotbah 5 ayat 11 katakan demikian. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya saja? Ya. Oke, ada Lili. Ya, Lili Cahtono ada Pak Daulat juga. Pak Daulat nih belum muncul. Ada Pak Daulat. Ayo Pak. Ayo Pak Daulat. Kata Lili begini, arti kesetiaan itu berada di sisi seseorang saat senang maupun susah. Ayo Li, cerita. Ayo Lili, silakan Li. Terus apalagi yang kata Lili? berangkat ke Penang. Kesetiaan Tuhan terhadap saya, meskipun saya tidak setia sampai sekarang, Tuhan tetap memelihara saya. Amin. Amin. Ayo Lili, mungkin ada yang mau disaksikan. Come on. Lili Cahtono. Kita doakan ya, Lili mau ke Penang ya. Supaya semua perjalanan disertai Tuhan. Amin. Kalau pasangan kita tidak setia, tetap setia berbuat kasih. Karena dengan kasih seseorang yang keras sekalipun akan luluh hatinya. Amin. Wow. Keren. Iya. Lili mau bicara? Lili. Ya. Stefanis. Nah, itu. Udah itu aja. Kak Mince mau bicara lagi? Tes 1 2 3. Halo. Stefani. Oh ya, gantian. Ya, Stefani, bagi Steph. pengalaman, Steph, bagi pengalaman. Yuk. Waduh, kalau pengalaman sepertinya aku yang paling Aku yang paling muda di sini, jadi pengalamanku masih dibilang cukup labil. Jadi kalau kita mau menceritakan tentang kesetiaan kita pada Tuhan, mohon jangan dihujat.
Ya, enggak Karena lah. ya Ya, pengakuan, ya sedikit pengakuan. ya. Aku kecil agamanya Buddhis, and then aku sekolah di sekolah Kristen, baru aku Ya. jadi Kristen. Setelah aku memutuskan untuk Kristen, which is SMP, aku dibaptis. Aku masuk sekolah SMA negeri, di mana aku bisa bebas memilih agama apapun yang aku pilih, Ya. yang aku suka, ya bebas, pokoknya benar-benar dibebasin. And then karena aku melihat pada saat itu anak-anak teman-temanku yang beragama Kristen tidak baik, benar-benar perilakunya nggak baik, jahat, kasar, suka merugikan orang dan lain-lain. Ya akhirnya aku sengaja dengan kesadaran memutuskan untuk tidak ngikutin agama Kristen lagi di sekolah. Oh, Karena meninggalkan. aku tidak mau bergaul dengan teman-teman yang jahat-jahat. Sedangkan di agama Buddhis yang pernah aku pelajari juga pas aku masih kecil, eh, kita tidak boleh berbuat jahat. Karena kalau kita berbuat jahat akan ada karma buruk yang akan kembali kepada kita dan lain-lain. Ya, meskipun sekarang aku sudah tahu kebenaran bahwa itu tidak benar, tapi dulu aku sempat tidak setia pada Tuhan. Puji Tuhannya, Tuhan baik banget. Tuhan masih kasih kesempatan untuk kembali. And then aku bertemu Tuhan lagi, bisa percaya lagi sama Tuhan dan lain-lain. Sangat bersyukur. Tapi setelah perjalanan yang aku jalani sampai sekarang, itu kayak kalau aku ninggalin Tuhan cuman karena manusianya, itu nggak fair banget buat Tuhan, menurutku. Nah, jadi dan sepanjang perjalanan, orang-orang yang aku temui juga bukan orang-orang yang semakin baik, bukan tiba-tiba setelah aku Kristen lagi, orang-orang yang aku temui jadi orang-orang Kristen yang baik-baik, enggak. Malah ada aja yang makin nyebelin, makin jahat, bla bla bla, ada beberapa, tapi nggak ada di MGC, tenang aja. Enggak ada. Dari situ, puji Tuhan aku jadi belajar bahwa meskipun aku pada saat itu ninggalin Tuhan, Tuhan nggak tinggalin aku. That's why aku bisa balik lagi ke Tuhan. Terus yang kedua adalah pada saat manusia mengecewakan, Tuhan doang yang satu-satunya pribadi yang nggak pernah ngecewain, meskipun terlihatnya nggak enak, meskipun yang aku jalanin juga yang nggak selalu di atas lah, ada di bawahnya juga, turun naik dan lain-lain. Ya tetap yang stand by me ya cuman Tuhan. Orang-orang ya people come and go. Aku nggak bisa maksain juga untuk mentorku selamanya berada di sisi aku 24 jam, nggak bisa. Even ada mentor yang seperti itu, dan aku pernah memiliki mentor yang seperti itu. Cuman balik lagi yang benar-benar bisa stand by me benar-benar 24 jam di saat aku lagi di titik terendah. Aku itu cuman Tuhan aja. Di saat aku udah sadar itu, dan ya puji Tuhan, aku sudah menemukan pattern-nya. Jadi kayak kalau kita bahas tentang setia, motivasi aku bisa setia apa? Jadi karena aku sudah belajar untuk mencintai Tuhan yang benar, bagaimana mencintai Tuhan, itu yang menyebabkan sekarang aku kalau ketemu masalah-masalah seperti itu, aku bisa setia sama Tuhan. Amin. Gitu. Amin. Thank you, Amin. Stephanie. Thank you. Tetap semangat, puji Tuhan. Terima kasih. Yes. Ya, thank Pak you. Andre. Pak Andre, silahkan. Suaranya belum Tes dibuka. satu dua Oh. bisa dengar. Ya, ehonya Jelas. kecilin dikit, Pak. Oke. Ehonya kecilin dikit. Ehonya kecilin dikit. Nggak ada echonya tuh, udah Ada. nol. Oh. Enggak, memang suaranya Pak Andre sudah ada echo dari sononya. Puji Tuhan. Silakan, Pak. Udah di tenggorokan. Ya oke. Betul, luar biasa. Kesetiaan ini kan bicara dua arah, ya enggak? Dua arah, enggak mungkin sendirian kan? Ini bicara Ya. dua arah. Nah, kalau kesetiaan ini, kalau kita mau lihat ya, kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, omong kosong kita bisa setia, ya enggak? Yes. Omong kosong besar. Jadi intinya
untuk setia, ya kita harus punya relasi dengan Tuhan. Lalu hambatannya mana? Tadi ada pertanyaan kan? Hambatan. Hambatannya apa? Hambatannya ya adalah ya hambatan terbesar ya kita lepas dari komunitas. Kita nggak punya komunitas. Akibatnya apa? Mengandalkan kekuatan diri sendiri. Nggak bisa. Itu terkutuk. Ya nggak, firman Tuhan bilang. Terkutuplah bagi mengandalkan diri sendiri. Nah, pengalamannya gampang. Pengalamannya yang dialami oleh saya waktu tahun 90, 95, saya waktu masih kerja di Jakarta. Itu saya benar-benar lepas kontrol ya. Ya lepas kontrol maksudnya saya jauh dari keluarga. Keluarga kan di Puerto Rico, Purwokerto. Saya di Jakarta. Ya, saya kerja di sana. Ya, jadi sendirian saya kan. Apa yang terjadi kalau saya sendirian? Apa yang terjadi kira-kira apa? Kira-kira sendirian in the coast lagi kan? Pasti ngawur. Ngawur. Oleng Pak, oleng. Jadi ya, Tergoda. bahtera oleng dan itu terjadi betul. Tapi ternyata Tuhan tetap setia, ya toh. Saya tidak setia, betul. Ya ini ngaku dosa lah. 5 tahun saya ngawur, ya. Karena apa? Karena ya mungkin karena posisi saya di kantor tempat yang menyenangkan lah ya, menyenangkan dan gampang lah ya, gampang. Terus entah gimana saya kembali, saya nggak bisa begini terus, kalau saya terus begini saya akan jatuh ya. Thanks God ya. Ada tawaran saya untuk kerja enggak di Jakarta, di luar akibatnya di mana? Di offshore. Nah, di situ saya aman. Jadi saya kembali melekat ya di offshore saya. Nah, intinya kita perlunya relasi dengan Tuhan. Relasi hanya bisa dicapai dengan ada komunitas. Jangan sampai kita lepas dari komunitas. Amin. Harus ada komunitas yang apa? Karena komunitas itu perlunya saling, ya toh, saling melengkapi, saling meneguhkan, saling menegur. Nah, kalau ditegur jangan terlalu tipis, jangan baper. Suaranya hilang? Hilang Pak, suara Pak. Aduh. Hilang suaranya. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang, Padahal Pak. lagi asik dengerinnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes, Tanya. salah ya. Itu kan Pria Coba Sejati ya dicek. kalau nggak salah. Nah, belum ketemu Pak Andre. Nyalain, Pak. Unmute, Pak. Mute-nya dinyalain, Pak. Kata Bu Lili. Iya, oke. Suruh lanjut katanya. Kalau jauh dari Tuhan. Oh, itu kelemahan laki-laki. Dengerin tuh Dwi. Bukan ON itu. Sekarang saya mau tanya. Jangan nakal ya, Nak. Ini ada suatu pertanyaan bagi saya. Banyak itu hamba-hamba Tuhan itu terjatuh tuh karena apa? Nah, tolong di-discuss coba. Yang tahu diam dulu ya. Ayo. Pak Andre, sudah. Nah, itu udah bisa Pak Andre. Nah, itu oke Pak Andre. Coba Pak Andre. Belum ada suaranya. Coba suara tes. Oh, hilang. Nah, oke. Bisa ya? Oke, saya lanjut ya. Ada Nora. Ayo, Nora. Ayo Bu Nora.